Dasar orang tua miskin. Kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku saat mengusir ibuku dari villa 15 miliar. Langsung kubalas hingga membuat suami dan mertuaku kehilangan segalanya dan bersujud histeris di depan gerbang. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu, kemewahan terasa bagai beban yang melelahkan di bahuku. Aku, Zara, baru saja mendarat dari perjalanan bisnis di Singapura yang menyedot habis tenagaku selama 5 hari penuh. Padahal, secara finansial, perjalanan itu sukses besar. Sebuah proyek baru telah kutandatangani, dan pundi-pundiku kian membengkak, seolah tak lagi mengenal batas. Kelelahan ini adalah harga yang harus kubayar untuk semua kekayaan yang kuraih. Aku hanya ingin segera tiba, menanggalkan sepatu hak tinggiku, dan berendam air hangat. Tetapi ada satu hal yang lebih kuat daripada keinginan untuk beristirahat, kerinduan pada Ibu Rina. Ibu yang kususun sisa hidupnya dengan kenyamanan mutlak. Kendaraan sedan hitamku melaju perlahan melewati gerbang otomatis kawasan villa paling eksklusif di pinggiran kota metropolitan ini. Kawasan ini sunyi dan mahal. Setiap sentimeter tanahnya adalah simbol dari kerja keras dan perhitungan tanpa celah. Saat memasuki jalan menuju rumah, aku merasakan sedikit kebanggaan. Rumah itu, villa modern minimalis seluas 1000 meter persegi yang kubeli tunai seharga 15 miliar beberapa tahun lalu, adalah sebuah istana kecil yang kubangun khusus untuknya. Bukan untukku, apalagi untuk Arga atau Bu Mira. Itu adalah istana untuk Ibu Rina. Sebuah tanda terima kasihku yang tidak akan pernah cukup atas segala pengorbanan yang ia lakukan saat membesarkanku. Aku teringat janjiku padanya. Sisanya hidupnya harus seperti ratu, penuh kedamaian dan dilayani, jauh dari kesusahan kampung yang telah ia tinggalkan. Sayangnya, kedamaian itu sudah lama tak utuh sejak Arga, suamiku, dan ibunya, Bu Mira, pindah 3 bulan lalu. Aku tahu betul mengapa mereka pindah. Bukan karena rindu atau kesepian, melainkan karena rumah mereka yang dulu dikejar-kejar penagih utang yang disebabkan oleh Bu Mira yang suka berutang dan gaya hidup boros yang ditiru Arga. Aku menelan semua itu demi kedamaian rumah tangga yang kujaga mati-matian. Aku pikir, dengan semua kemewahan yang kuberikan, Arga kuposisikan sebagai direktur di perusahaanku, jabatan yang sengaja kuciptakan untuknya. Mobil-mobil mewah berharga ratusan juta yang kuparkir di garasi, semuanya cicilan atas nama perusahaan, dan kartu kredit tanpa batas yang ia dan ibunya gesek setiap hari, mereka setidaknya akan tahu diri. Aku menahan diri untuk tidak tertawa ironis saat memikirkan Bu Mira. Aku sudah terbiasa dengan drama dan permintaan absurdnya. Baru 2 minggu lalu, ia mengeluh karena tempat tidurnya tidak menghadap kolam renang dan meminta perhiasan berlian baru. Padahal semua yang ia kenakan sudah membuat lehernya seperti toko emas berjalan. Aku ingat, aku sempat memberikannya cek kosong, hanya untuk membuatnya diam. Bagi Bu Mira, kemewahan adalah oksigen dan pamer adalah ibadah. Sedangkan aku hanya bisa menyeringai saat melihat semua perhiasan itu dibeli dengan kartu kredit atas namaku. Itu adalah kebodohanku, pikirku santai. Sebuah investasi kecil untuk menjamin kedamaian hatiku. Aku tahu aku terlalu memanjakan mereka. Arga, suamiku, tak kalah menyebalkan. Ia menghabiskan dana perusahaan untuk memodifikasi mobil sportnya yang sudah mewah itu, tanpa izin atau rasa bersalah. Aku menutup mata. Ia sering meninggikan suara pada Ibu Rina karena hal-hal kecil, seperti Ibu Rina salah meletakkan remote televisi. Aku menelan amarahku. Aku menyimpulkan bahwa semua itu adalah harga yang harus kubayar untuk mempertahankan gelar istri yang baik dan menantu yang berbakti. Aku bodoh, sungguh bodoh. Tetapi aku mengira pengorbanan kecil ini akan membuat rumah tanggaku tetap utuh di atas tumpukan uangku. Aku ingat bagaimana Arga menandatangani perjanjian pranikah dengan entengnya, bahkan sambil tertawa. Di matanya, dokumen itu hanyalah selembar kertas tak berguna. Sayang, kamu lucu banget sih. Aku cinta kamu, bukan hartamu, katanya penuh drama sambil mencium keningku saat itu.
Ia menandatanganinya tanpa membaca satu klausul pun, bahkan Bu Mira ikut menimpali. Ah, itu cuma formalitas, Nak. Jangan khawatir. Arga itu tulus. Aku hanya tersenyum dingin. Pak Hadi, pengacaraku, benar. Perjanjian pranikah itu adalah asuransi. Kita berharap tidak pernah memakainya. Tetapi kita akan sangat bersyukur memilikinya saat badai datang. Dan badai itu, aku yakin, pasti akan datang. Aku sudah curiga sejak seminggu lalu. Ibu Rina meneleponku dengan suara tercekat. Lalu buru-buru bilang, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma kangen." Aku tahu itu bohong. Aku tahu Bu Mira dan Arga pasti membuatnya menangis lagi. Ibu Rina adalah wanita paling lugu di dunia ini. Ia masih sering merasa bersalah karena membawa tas lusuh dari kampung ke ruang tamu yang marmernya mengkilap. Ia masih sering cemas saat menggunakan kamar mandi utamanya. Takut airnya terlalu boros. Ia adalah gambaran kesederhanaan di tengah kekayaan yang memuakkanku. Aku membelikannya istana 15 miliar ini agar ia bisa duduk santai di taman, menikmati kopi tanpa perlu mencemaskan hari esok. Aku menghela napas. Besok, aku berjanji akan membicarakannya baik-baik dengan Arga. Aku akan kembali tegas. Aku akan mengingatkan mereka tentang batasan. Aku akan memindahkan Ibu Rina ke kamar utama di lantai 2 dengan pemandangan taman terindah. Kamar yang selama ini Bu Mira tempati. Aku ingin Bu Mira kembali ke kamar tamu di belakang. Itu adalah niat baikku yang terakhir. Aku ingin ketenangan kembali. Aku akan menjadi diplomat ulung. Aku akan menggunakan uangku untuk membeli lagi kedamaian. Mobilku berhenti tepat di carport yang megah. Carport yang mampu menampung 4 mobil mewah. 3 di antaranya adalah milik perusahaan yang kukendalikan. Aku mematikan mesin. Seketika, keheningan yang mahal itu menyergapku. Udara malam yang sejuk. Aroma melati dari taman belakang. Aku menghela napas panjang, bersiap menghadapi kehangatan Ibu Rina dan wajah Arga yang pasti akan memelas meminta dibelikan lagi sesuatu. Namun, kedamaian yang baru saja kurencanakan itu langsung pecah berkeping-keping. Bahkan, sebelum tanganku sempat membuka pintu mobil. Dari pintu utama villa, yang sedikit terbuka, tiba-tiba terdengar suara melengking yang sangat kubenci. Itu adalah suara Bu Mira. "Pergi kamu dari sini. Dasar orang tua miskin. Nyusahin. Hidup cuma numpang." Jantungku serasa dihantam palu godam. Kata-kata itu, kalimat-kalimat yang begitu menjijikkan, menampar dinding villa 15 miliar itu, merusak keheningan malam. Aku tertegun sejenak. Aku yakin aku salah dengar. Bu Mira tidak mungkin sebodoh itu. Dia tahu siapa yang memberinya makan. Kemudian, suara tangisan lirih terdengar. Tangisan yang ditahan, tersedu-sedu, seperti menahan rasa sakit dan malu yang tak tertahankan. Itu suara Ibu Rina. Dalam hitungan detik, darahku mendidih. Semua kelelahan yang kurasakan lenyap, digantikan oleh amarah murni yang membakar. Aku tidak lagi peduli pada sepatu hak tinggi, pada koper kerja yang masih di jok belakang, atau pada jas mahalku yang kusut. Aku keluar dari mobil, melangkah cepat dan keras di atas lantai batu alam. Aku berlari menuju pintu utama, pikiranku hanya terfokus pada satu hal, wajah ibu yang kuhargai lebih dari 15 miliar villa ini. Wajah ibu yang mereka sebut sampah miskin. Aku tidak perlu melihat lebih jauh. Di ambang pintu, pemandangan itu menyambutku, menghancurkan sisa-sisa kedamaian yang kubangun. Di lantai marmer Italia yang dingin dan mengkilap, Ibu Rina terduduk tak berdaya. Di sampingnya, tas pakaiannya yang lusuh dan sederhana berserakan. Sebuah foto kecilku waktu masih sekolah teronggok di dekat kakinya. Di depan Ibu Rina, Bu Mira berdiri berkacak pinggang. Perhiasan emasnya bergelantungan di leher dan pergelangan tangan, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Wajahnya penuh kemenangan, mulutnya siap memuntahkan racun lagi. Dan Arga, suamiku, pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi ibu mertuanya dan istrinya yang sedang tidak ada. Ia hanya berdiri santai, bersandar di pilar ruang tamu, seolah sedang menonton drama murahan. Wajahnya kesal, tetapi bukan karena ibunya sedang mengamuk,
melainkan karena keributan itu mengganggu ketenangan malam. Aku berhenti. Bibirku hanya bisa mengeluarkan satu kata. Kata yang dingin, pelan, tetapi penuh tekanan dan bahaya. Cukup. Suara tangisan Ibu Rina tercekat. Teriakan Bu Mira tertelan di tenggorokannya. Arga yang santai langsung berdiri tegak. Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Mereka berdua menoleh kaku ke sumber suara, ke arahku. Zara sudah kembali. Dan permainan mereka sudah berakhir. Aku berdiri di ambang pintu, menjadi saksi bisu atas penghinaan yang membuatku bergidik ngeri. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Bu Mira menendang tas lusuh Ibu Rina. Tas itu, yang berisi beberapa helai kain katun yang dijahit ibu sendiri, terlempar, isinya berhamburan. Bu Mira membentak lagi, suaranya menggema. Sudah kubilang, jangan bawa barang-barang kampungmu itu ke ruang tamu. Ini rumah mewah. Tahu, bukan gubuk deritamu di desa. Aku hanya bisa melihat Ibu Rina menggeleng lemah. Air matanya membasahi pipi. Ia mencoba menjelaskan. Mira, aku cuma mau ambil minum di dapur. Aku tidak sengaja bawa tas ini. Bu Mira memotongnya dengan sinis. Halah, alasan. Kamu itu memang benalu. Harusnya Zara sadar. Membiarkan orang tua sepertimu tinggal di sini itu cuma bikin sial dan malu-maluin. Tiba-tiba, Arga angkat bicara. Aku berharap ia membela. Aku berharap ia memiliki sedikit saja rasa malu. Tetapi suara yang keluar dari mulutnya datar, dingin, dan menusukku lebih dalam daripada teriakan Bu Mira. Ibu, sudahlah Bu. Nanti biar satpam saja yang usir. Jangan bikin ribut. Malu didengar tetangga. Kata-kata itu adalah pukulan telak yang membuatku hampir limbung. Suamiku, Arga, yang selama ini hidup dari keringatku, yang menggunakan kartu kreditku untuk membiayai hobi mahalnya, yang menduduki jabatan direktur boneka di perusahaanku, kini lebih peduli pada omongan tetangga daripada harga diri ibuku sendiri. Itu adalah pengkhianatan yang tidak bisa kutoleransi lagi. Aku teringat lagi pada wajah Bu Mira. Bu Mira, yang baru 3 bulan pindah ke sini, langsung meminta kamar tidur utamaku dengan alasan kamar tamu terlalu kecil dan tidak memiliki pemandangan taman yang bagus. Aku memberikannya. Aku pindah ke kamar yang lebih kecil. Aku menelan. Aku diam. Aku pikir, itu adalah harga mati yang harus kubayar. Aku juga ingat bagaimana Arga sering menggunakan fasilitas perusahaan untuk memodifikasi mobil sportnya tanpa izin. Aku tahu, tetapi aku diam. Aku melihat ia mengambil bonus karyawan untuk mentraktir teman-teman arisan ibunya, tetapi aku diam. Aku pikir, semua itu adalah pengeluaran kecil yang harus kubayarkannya untuk menjaga citra rumah tangga kami di hadapan publik. Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan badai di dalam dadaku. Kesabaranku, yang kubanggakan sebagai benteng pertahanan terakhirku, kini telah runtuh. Mereka tidak hanya menginjak-injak perabot mahal di rumahku, mereka menginjak-injak satu-satunya orang yang tidak ternilai harganya bagiku, Ibu Rina. Aku membuka mata. Amarah itu lenyap, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Aku melangkah masuk. Gerakanku pelan, pasti, menciptakan irama sepatu yang menegangkan di lantai marmer. Aku mengabaikan koper dan tas kerja yang masih tergeletak di samping mobil. Pikiranku terfokus. Aku berjalan melewati Arga yang tiba-tiba pucat pasi dan Bu Mira yang langsung terdiam. Aku berjongkok. Tidak peduli gaun kerjaku menyentuh lantai. Tanganku yang terawat lembut memegang bahu Ibu Rina yang bergetar hebat. Ibu Rina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Zara, maafkan Ibu. Nak, Ibu tidak bermaksud. Ibu tidak salah apa-apa. Potongku. Suaraku lembut. Hanya untuknya. Aku memunguti pakaian ibu yang berserakan, melipatnya satu persatu dengan hati-hati, dan memasukkannya kembali ke dalam tas usangnya. Bu Mira yang bodoh menyalahartikan tindakanku. Ia tersenyum sinis. Nah, bagus. Kamu sendiri yang bereskan. Zara, suruh ibumu itu kembali ke kamarnya di belakang. Jangan bikin malu di ruang tamu. Aku selesai meresleting tas. Aku membantu Ibu Rina berdiri, memeluknya erat-erat,
menyalurkan kekuatan yang hampir lenyap darinya. Lalu, aku berbalik. Aku menatap lurus ke arah Bumira dan Arga. Wajahku tanpa ekspresi. Ketenangan yang memancar dariku justru lebih menakutkan daripada amukan badai. Mereka tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sayang, kamu sudah pulang. Arga tergagap. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba mendekat, memasang wajah memelas, seolah dialah korban di sini. Ah, Zara, syukurlah kamu pulang. Kamu harus lihat sendiri kelakuan ibumu ini. Bikin ulah terus dari tadi. Ibu kan cuma nasihati baik-baik biar dia tahu diri sedikit tinggal di rumah semewah ini. Aku menepis tangan Arga dengan kasar. Stres. Ulangku. Suaraku naik 1 oktav. Ibuku diusir seperti pengemis dari rumahku sendiri. Dan kamu bilang ibumu cuma stres. Bumira kembali tersulut. Bukan begitu. Zara, minta maaf? Enak saja. Kenapa ibu yang harus minta maaf? Harusnya ibumu itu yang minta maaf karena sudah bikin kotor rumah kamu ini. Bagaimana sih? Zara, jadi istri bukannya membela suami dan mertua, malah membela orang tuamu yang jelas-jelas salah. Aku menatap Bumira. Tatapanku dingin, tajam, seolah menelanjangi semua kesombongan dan kebusukan hati wanita itu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Aku mengangkat pergelangan tanganku, menatap jam tangan berlian yang melingkar di sana. Sekarang jam 7:29 malam. Ucapku pelan. Suaraku terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Arga dan Bumira saling pandang. Firasat buruk mulai menjalar di tulang sumsum mereka. Maksud kamu apa, Zara? Tanya Arga. Suaranya mulai bergetar. Aku menurunkan tanganku. Mataku yang indah kini mengeras tanpa ada sisa kehangatan. Kalian, kataku, memulai. Punya waktu 30 menit. 30 menit. Itulah batas waktu mereka untuk mengemasi semua barang-barang. Baju, perhiasan, sepatu, apa saja yang mereka miliki di villa ini. Arga berubah putih pasi. Bumira tertawa sumbang dan melengking. Hahaha, kamu sudah gila. Zara, kamu pikir kamu siapa? Kamu mau mengusir suamimu sendiri? Kamu mau mengusir ibu mertuamu? Sadar, Zara, ini rumah anakku juga. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Jawabku, lebih dingin dari sebelumnya. Rumah ini sertifikatnya 100% atas namaku, Zara Lestari. Dibeli lunas dengan uang hasil kerja kerasku. Jauh sebelum aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan menikahimu, Arga. Tidak ada harta gono gini, potongku. Dan kamu, Bumira. Anda hanya tamu yang kuizinkan tinggal karena rasa hormatku pada suamiku. Tapi hari ini, rasa hormat itu sudah habis ludes terbakar bersamaan dengan kesombongan kalian yang mengusir ibuku. Aku melirik jam tanganku lagi. Waktu kalian berjalan. Tinggal 28 menit lagi. Aku berjalan santai menuju sofa tunggal termahal di ruangan itu. Sofa bludru berwarna zamrud yang biasanya diduduki Bumira seperti singgasana ratu. Aku duduk di sana, menyilangkan kakiku dengan anggun. Aku terlihat seperti seorang ratu yang siap memberikan titah. Aku mengambil ponselku dari dalam tas tangan, mencari satu nama kontak. Aku tahu, sekaranglah saatnya mengaktifkan asuransiku. Aku menekan tombol panggil dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, Pak Hadi. Selamat malam. Suara berat dan profesional pengacaraku terdengar. Di depanku, wajah Bumira dan Arga membeku ngeri. Iya, Pak. Sesuai dugaan kita beberapa minggu ini, situasinya sudah terjadi. Villa saya sangat tidak kondusif. Saya mau Bapak eksekusi rencana B sekarang juga. Wajah Arga dan Bumira kini sudah sepenuhnya pucat pasi, seperti melihat kematian menjemput. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan tatapan Bumira dan Arga yang kini penuh kengerian. Aku hanya fokus pada suara profesional Pak Hadi dari pengeras suara ponselku. Bawa tim Bapak ke sini, bawa semua surat-surat yang sudah kita siapkan. Perintahku, suaraku datar dan tanpa emosi.
Aku memastikan pandanganku terkunci pada Arga. Surat kepemilikan villa, surat perjanjian pranikah kita, semuanya. Oh, dan bawa polisi sebagai saksi. Aku mau villa ini bersih malam ini juga. Hening sejenak di seberang telepon, yang terasa seperti 1000 tahun bagi Arga dan Bu Mira. Kemudian, suara Pak Hadi terdengar lagi, tenang dan meyakinkan. Siap, Bu Zara. Kami sedang dalam perjalanan. Kebetulan tim sudah kusiagakan sejak ibu menelepon dari bandara tadi. Perkiraan kami sampai dalam 30 menit. Aku menutup telepon, lalu meletakkan ponselku kembali ke meja kaca. Tepat waktu, ujarku santai, seolah baru saja memesan makanan. Pak Hadi akan tiba dalam 30 menit. Kalian punya 2 pilihan, berkemas dengan tenang dan pergi dengan sisa harga diri yang kalian punya, atau kalian akan diseret paksa keluar oleh timnya di depan semua tetangga. Arga mulai panik, tangannya gemetar hebat. Ia mencoba langkah terakhir, memelas. Zara, tolong, kamu pasti capek. Ini berlebihan. Ini masalah keluarga kita. Kenapa harus bawa pengacara? Aku mendengus, mengangkat sebelah alisku, menatapnya seolah baru pertama kali bertemu pria itu. Masalah keluarga? Tanyaku, saat ibumu mendorong ibuku keluar. Apa itu masalah keluarga? Saat kamu, suamiku, hanya berdiri diam dan menyuruh ibumu jangan ribut karena malu didengar tetangga. Apa itu masalah keluarga? Aku menekankan setiap kata. Ini bukan lagi masalah keluarga, Arga. Ini masalah properti. Properti milikku, dan aku tidak mau ada penyusup di dalam rumahku. Kata, penyusup, itu menampar wajah Arga dan Bu Mira tanpa ampun. Bu Mira tiba-tiba sadar. Matanya membelalak penuh perhitungan. Ia teringat perhiasan berlian dan sejumlah uang tunai yang ia simpan di brankas kecil di ruang kerjaku. Dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan, Bu Mira berlari tunggang langgang. High heelsnya beradu keras dengan lantai marmer, menuju ruang kerjaku yang tersembunyi. Sialan! Aku harus ambil semuanya. Gumamnya lirih. Arga membiarkannya. Fokusnya masih kepadaku, mencoba memohon belas kasihan. Aku hanya tersenyum tipis. Bu Mira kembali. Wajahnya merah padam dan histeris. Kuku-kukunya menggedor pintu brankas yang tertutup rapat. Kenapa tidak bisa dibuka? Sialan! Ia berbalik ke arahku. Aku hanya mengangkat kunci elektronik kecil dari dompetku, lalu menunjukkan layar ponsel. Mencari ini, Bu Mira? Semua akses keamanan di villa ini terhubung ke ponselku. Brankas, pintu kamar utama, bahkan garasi. Dan 5 menit yang lalu, aku sudah mengganti semua kata sandinya. Bu Mira membelalak. Air mata amarah mulai mengalir. Licik! Kamu menjebak kami. Zara, kamu ini ular. Teriaknya. Aku hanya melindungi apa yang menjadi milikku dari pencuri. Jawabku santai. Aku melirik jam tangan. Kalian masih punya 18 menit. Saranku, cepat lari ke kamar tamu. Ambil baju seperlunya. Setidaknya pintu kamar kalian tidak kukunci. Arga, yang baru menyadari situasi, mulai gemetar. Ia mencoba mendekatiku lagi. Kali ini dengan nada bersalah yang dibuat-buat. Zara, please. Aku minta maaf. Aku salah. Aku akui aku tadi diam. Tapi jangan begini. Aku akan suruh ibu minta maaf sungguh-sungguh pada Ibu Rina. Kita bisa perbaiki ini. Jangan sentuh aku, desisku. Aku jijik. Kalian berdua menjijikkan. Aku berdiri, kini menatap mereka berdua, siap melancarkan pukulan emosional terakhir. Aku diam, ujarku. Suaraku kini bergetar karena menahan amarah yang telah kupendam berbulan-bulan. Aku diam saat Ibu Mira datang dan langsung meminta kamar tidur utamaku, dan aku pindah ke kamar yang lebih kecil. Aku diam saat kamu menggunakan fasilitas perusahaan untuk memodifikasi mobil sport MU tanpa izin. Aku diam saat kamu mengambil bonus karyawan untuk mentraktir teman-teman arisan ibumu. Napas Arga dan Bu Mira tertahan. Mereka sadar. Aku tahu segalanya. Aku pikir, lanjutku, suaraku kini penuh ironi.
Semua itu adalah harga kecil yang harus kubayar untuk sebuah kedamaian rumah tangga. Aku pikir, dengan semua kemewahan ini, kalian setidaknya akan menghargai ibuku. Satu-satunya keluarga yang kupunya. Aku berjalan pelan ke jendela besar, membelakangi mereka. Tapi hari ini, kalian menginjak-injak satu-satunya orang yang tidak ternilai harganya bagiku. Kalian menghina wanita yang menjual sawah satu-satunya di kampung agar aku bisa kuliah. Kalian menyebutnya sampah miskin di villa yang kubangun dari hasil pengorbanan wanita itu. Aku berbalik. Mataku merah. Jadi jangan bicara soal perbaikan atau restu padaku. Kalian tidak punya hak. Keheningan kembali mencekam. Bu Mira akhirnya berlari tunggang langgang ke kamar tamu mewah yang ia tempati, diikuti oleh Arga yang terlihat linglung. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara gaduh yang luar biasa. Lemari dibanting, laci-laci ditarik paksa. Mereka seperti dua tikus yang panik di dalam kapal yang akan tenggelam. Aku kembali ke sofa, melirik jam tanganku dengan tenang. Tinggal 10 menit lagi. Tak lama kemudian, Arga keluar lebih dulu, menyeret 2 koper besar. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Zara, tolong. Pikirkan lagi, demi masa depan kita. Rengeknya. Aku hanya menatapnya datar. Masa depan apa, Arga? Masa depan di mana kamu membiarkan ibumu menginjak-injak ibuku? Tidak, terima kasih. Aku sudah selesai. Aku cinta kamu, Zara. Teriaknya putus asa. Aku tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan penuh kemenangan mutlak. Cinta? Kamu tidak cinta padaku, Arga. Kamu cinta pada kenyamanannya. Kamu cinta pada kartu kredit tanpa batas ini. Aku melempar sebuah kartu platinum ke lantai. Cintamu palsu. Sama palsunya seperti janjimu di depan penghulu. Bu Mira menyusul keluar, menyeret koper yang jauh lebih besar dan buncit. Pasti penuh dengan barang bermerek dan perhiasan yang bisa ia selamatkan dari lemari pakaian. Wajahnya bengkak dan merah karena menangis. Ting-tong. Suara bel rumah yang jernih dan berwibawa memotong keputusasaan mereka. Aku berdiri dari sofa zamrudku. Waktu kalian habis. Kataku ringan. Sepertinya Pak Hadi dan timnya datang 5 menit lebih cepat. Aku berjalan menuju pintu. Mata Bu Mira dan Arga membelalak ngeri menatap ke pintu besar di depan mereka. Pintu kayu jati solid setinggi 3 meter itu didorong perlahan dari luar. Di depan, berdiri Pak Hadi, pengacaraku. Sosoknya tinggi tegap, wajahnya kaku dan profesional. Di belakangnya, berdiri 2 pria berbadan sangat tegap mengenakan kemeja safari. Jelas bukan pengacara, melainkan tim jurusita. Dan yang paling membuat nyali Arga dan Bu Mira ciut, di belakang mereka lagi, berdiri 2 petugas kepolisian berseragam lengkap. Selamat malam, Bu Zara. Sapa Pak Hadi. Suaranya yang berat dan tenang langsung mengisi keheningan di ruang tamu mewah itu. Ia melihat Arga yang pucat dan Bu Mira yang gemetar ketakutan. Lalu matanya tertuju pada tumpukan koper di dekat pintu. Saya lihat Tuan Arga dan Nyonya Mira sudah bersiap. Pak Hadi, ini salah paham, teriak Arga. Saya dan Zara hanya sedang bertengkar kecil. Tidak perlu sejauh ini. Pak Hadi tidak membuang waktu. Bu Zara, kami sudah membawa semua dokumennya. Tidak, aku tidak mau dengar. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Teriak Arga, nekat. Ia mencoba berlari ke lantai 2, mungkin untuk mengunci diri. Namun, 2 pria tegap dari tim jurusita bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan sigap, mereka mencegat Arga. Tubuhnya terangkat sedikit, tidak bisa bergerak. Lepaskan aku. Lepaskan. Zara. Suruh mereka lepaskan aku. Arga meronta-ronta, tetapi pegangan itu terlalu kuat. Aku akhirnya angkat bicara, menatapnya dengan tatapan iba namun tak goyah. Kamu ingat saat kamu tertawa ketika menandatangani perjanjian pranikah itu, Arga? Kamu bilang itu cuma formalitas? Aku tidak pernah merencanakan pengusiran ini. Aku hanya merencanakan perlindungan. Kalianlah yang merencanakan penghinaan terhadap ibuku.
Kalian yang memaksa asuransi ini aktif hari ini. Aku bergeser sedikit, memberi jalan pada tim pengacaraku. Pak Hadi, kataku tegas. Waktu mereka sudah habis. Villa ini harus bersih malam ini. Perintahku menggantung di udara, dingin dan mutlak. Pak Hadi mengangguk sekali. Kedua pria tegap yang menahan Arga mulai bertindak, menyeret Arga yang masih meronta-ronta menuju pintu keluar. Tidak, ini rumahku. Zara, aku minta ampun. Zara, tolong aku suamimu. Jeritan Arga kini berubah menjadi raungan putus asa. Melihat putranya diseret seperti hewan, Bu Mira meledak dalam amarah membabi buta. Zara, ini semua gara-gara kamu, anak sialan. Ia menerjang ke arahku, kuku-kukunya mengincar wajahku. Namun, aku bahkan tidak bergeming. Pak Hadi sudah mengantisipasi gerakan ini. Dua petugas keamanan jurusita lainnya bergerak dalam satu kedipan mata, mencekram kuat kedua lengan Bu Mira. Lepaskan. Aku sakit. Kalian mau membunuhku. Raung Bu Mira. Tahan. Silakan lanjutkan, Pak. Kataku kepada para petugas yang menahan mertuaku. Pemandangan di ruang tamu mewah itu sungguh tragis sekaligus ironis. Arga diseret, dan Bu Mira dipapah paksa menuju pintu. Teriakan mereka pecah di keheningan kawasan elit itu. Mereka didorong melewati ambang pintu, dan keduanya jatuh tersungkur di teras depan. Ini baru permulaan dari kehinaan mereka. Di teras villa senilai 15 miliar yang megah itu, Arga dan Bu Mira terduduk hina, baru saja didorong keluar. Koper-koper mereka yang penuh barang curian dan kemewahan palsu teronggok di dekat pintu utama, seolah mengejek nasib mereka. Bu Mira, yang tadinya histeris, kini hanya bisa meratap lirih. Matanya menatap koper dengan penuh permohonan. Koper, beri kami barang-barang kami, bisiknya. Menatapku yang masih berdiri tegak di ambang pintu, dikawal oleh Pak Hadi dan timnya. Aku mengabaikan rengekan itu. Pak Hadi memberi isyarat kecil. Salah satu petugas jurusita berjalan santai ke arah tumpukan koper. Petugas itu mengambil koper terbesar milik Bu Mira, yang ia seret dengan susah payah dari kamar tamu, dan berjalan ke tepi teras. Bu Mira mengira koper itu akan diberikan baik-baik. Tanpa peringatan, petugas itu mengayunkan koper itu dengan sekuat tenaga dan melemparnya ke jalanan beraspal di luar gerbang. Bro! Suaranya terdengar keras. Koper itu terguling-guling memalukan. Tidak, jerit Bu Mira. Suaranya sudah serak. Bro! Koper kedua milik Arga menyusul. Bro! Koper ketiga, yang paling buncit, juga melayang. Karena kerasnya lemparan itu, resleting koper ketiga pecah. Puluhan baju mahal, tas bermerek KW Super yang Bu Mira koleksi, dan bahkan pakaian dalam berhamburan keluar, berserakan di aspal jalanan kompleks yang basah oleh sisa siraman taman sore tadi. Itu adalah puncak penghinaan. Tepat pada saat itulah para tetangga mulai keluar. Keributan, jeritan Bu Mira yang melengking, dan suara bantingan koper yang terlalu keras telah mengganggu kedamaian palsu di kompleks elit itu. Mobil sedan Bu Siska, tetangga paling ingin tahu dan ratu gosip kompleks, berhenti mendadak. Beberapa asisten rumah tangga dari rumah seberang berkerumun di gerbang. Mereka semua menyaksikan. Mereka melihat Arga, pria gagah yang setiap pagi menyapa mereka dengan sombong dari mobil sport birunya, kini terduduk di aspal dengan wajah berlinang air mata. Mereka melihat Bu Mira, wanita angkuh yang selalu pamer perhiasan, kini harus memunguti pakaian dalamnya yang berserakan di jalanan. Rasa malu, yang selama ini mereka takuti, kini memeluk mereka, disaksikan oleh semua orang. Bu Mira sudah tidak bisa menangis lagi, ia hanya gemetar, memunguti barangnya satu persatu. Arga bangkit, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang tak terhingga. Ia berjalan terhuyung mengambil kopernya. Ia berhenti sejenak di depan gerbang, menatapku yang masih berdiri diam di pintu villa megahku. Jarak kami sekitar 20 meter, tetapi terasa sejauh jurang. Zara, teriak Arga, suaranya serak dan penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Aku sumpah, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, dingin dan tanpa emosi.
Aku lalu menekan tombol intercom di dinding. Suaraku, yang terhubung ke pengeras suara di pos jaga dan didengar oleh semua tetangga, terdengar jelas dan mutlak. "Satpam," kataku pelan. "Tolong tutup gerbangnya. Jangan biarkan sampah masuk." Kata-kata itu menggema, didengar oleh para tetangga, satpam, dan yang paling utama, oleh Arga dan Bu Mira. Lalu, gerbang besi tempah hitam setinggi 4 meter itu mulai bergerak perlahan namun pasti. Gerbang itu menutup, mengisolasi kemewahan 15 miliar di dalamnya dari kehinaan yang kini terpapar di jalanan aspal di luarnya. Mata Arga dan Bu Mira membelalak ngeri. Mereka menyaksikan celah harapan itu menyempit. Klak! Kunci magnetik yang terpasang otomatis berbunyi tegas. Gerbang itu kini tertutup rapat, kokoh tak tertembus. Aku menarik diri dari pintu. Selesai. Di luar gerbang, drama kehinaan itu berlanjut. Bu Siska melajukan mobilnya dengan sangat pelan, memastikan ia melihat setiap detik penderitaan mereka. Aku tahu, video itu pasti sudah menyebar di grup arisan kompleks sebelum aku selesai mandi malam ini. Satpam kompleks yang tadi kupanggil kini mendekati Arga dan Bu Mira dengan sikap tegas, memperlakukan mereka layaknya pengemis sungguhan. "Mohon maaf Pak Arga, Bu Mira," ucap satpam itu. "Sesuai instruksi dari Nyonya Zara, Bapak dan Ibu tidak diizinkan membuat keributan lebih lanjut di depan properti ini. Mohon segera bereskan barang-barang dan tinggalkan area ini." "Pergi kemana, Gil?" ratap Bu Mira. "Kita tidak punya apa-apa lagi." Arga menendang kopernya yang rusak dengan kasar. Ia teringat, selain mobil sport biru yang ia tahu atas nama perusahaan, aku juga membelikannya sebuah SUV mewah hitam untuk operasional sehari-hari. "Kita masih punya mobil," teriaknya. Ia merogoh semua saku celana jeans mahalnya, mencari kunci. Kosong. Ia merogoh saku blazernya. Kosong. "Ibu, kunci SUV hitam di mana? Yang biasa Ibu pakai ke pasar?" tanyanya panik. Wajah Bu Mira berubah pucat. Kunci mobil. Dompet. Ya Tuhan, tasku." Bu Mira baru sadar. Tas tangan branded yang juga kubelikan, yang berisi dompet, kartu-kartu, dan semua kuncinya, masih tertinggal di atas meja kopi di ruang tamu. Tertinggal saat ia kalap hendak menerjangku tadi. Mereka kini benar-benar terdampar. Tidak punya kunci. Tidak punya mobil. Arga mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia masih punya ponsel di sakunya. "Aku panggil taksi online. Kita pergi ke apartemen lamaku." Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, Arga membuka aplikasi taksi di ponselnya. Memproses pembayaran. Pembayaran ditolak. "Silakan gunakan metode pembayaran lain." Arga mengerutkan kening. Sial. Jaringan. Ia mencoba lagi. Ditolak. Ia membuka aplikasi perbankan selulernya, hendak memeriksa kartu kredit. "Kartu Anda telah diblokir." Keringat dingin mulai membanjiri punggungnya. Ia membuka kartu debitnya. Saldo, Rp14.500. "Tidak mungkin," desis Arga. "Gajiku baru masuk kemarin." Ia baru sadar. Gajinya dibayarkan oleh perusahaanku. Aku bukan hanya memblokir kartu kredit tambahan, aku sudah memblokir kartu gajinya dan kemungkinan besar telah menarik kembali gaji yang baru kutransfer dengan alasan penyesuaian aset perusahaan pasca pemecatan. Mereka tidak hanya diusir dari villa, mereka tidak hanya kehilangan mobil, mereka tidak punya uang sama sekali. Bu Mira, yang melihat ekspresi putus asa di wajah putranya, akhirnya ambruk. Ia duduk di aspal yang dingin, di samping pakaian dalamnya yang berserakan, dan menangis meraung-raung. Bukan tangisan marah, tetapi tangisan kekalahan yang sesungguhnya. Arga menatap gerbang hitam yang kokoh itu. Di baliknya, aku mungkin sedang menikmati teh hangat. Dengan geraman tertahan, Arga menyalakan ponselnya lagi. Baterai tinggal 15%. Dia menggulir kontaknya, melewati nama-nama teman sosialitanya. Mereka pasti akan menertawakannya. Akhirnya, ia berhenti pada satu nama, Randy, sepupunya yang tinggal di pinggiran kota, yang bekerja sebagai montir bengkel.
Orang yang paling sering ia hina karena miskin dan tidak selevel. Dengan tangan gemetar karena egonya hancur, Arga menekan tombol panggil. Halo, Ren. Suara Arga serak. Wih, Bos Arga. Tumben telepon. Suara Randy terdengar ceria, penuh sindiran. Mau servis mobil sportnya di bengkel bututku? Arga menelan ludah. Ren, tolong aku. Ren, aku butuh tumpangan. Aku lagi di gerbang depan perumahan Mutiara Elit. Aku sama ibu. Ada jeda panjang. Kamu diusir, Gil? Tanya Randy. Nadanya berubah serius. Harga diri Arga hancur berkeping-keping. Tolong jemput aku. Ren, nanti aku ganti uang bensinmu. Aku mohon. Ya, tunggu di sana. 1 jam lagi aku sampai. Motorku lagi diservis. Aku pinjam mobil bak tetangga. Jawab Randy. Panggilan ditutup. 1 jam. Di pinggir jalan raya. Dengan koper rusak. Dan ibu yang histeris. Dan dijemput dengan mobil bak rongsokan milik tetangga. Arga bersandar di tiang lampu jalan. Menatap kosong ke aspal. Karunia karma memang kejam. Tetapi selalu tepat sasaran. 1 jam menunggu di pinggir jalan raya terasa seperti penantian seumur hidup. Disaksikan oleh mobil-mobil mewah yang lalu lalang keluar masuk gerbang komplek. Bu Mira sudah tak mampu lagi menangis meraung-raung. Ia hanya duduk di atas kopernya yang rusak. Bahunya berguncang pelan, menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya dari dunia yang menertawakannya. Arga sendiri berdiri kaku, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Meskipun jaket bermereknya kini kotor karena bersandar di tiang lampu yang berdebu. Kehinaan ini adalah penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Ini semua gara-gara kamu, Gil. Tiba-tiba Bu Mira bersuara. Nadanya berubah menjadi rengekan menyalahkan. Kita tidak akan jadi tontonan begini kalau kamu bisa lebih tegas pada istrimu. Kita tidak akan diusir seperti ini. Arga yang sudah mencapai batas kesabaran, meledak. Ia menatap ibunya dengan mata merah. Diam, ibu. Diam. Ini semua gara-gara mulut ibu. Kalau ibu tidak mengusir ibu Rina, kalau mulut ibu tidak seperti sampah menghina dia, kita tidak akan begini. Bentak Arga tajam. Bu Mira terlonjak kaget. Anak laki-laki kesayangannya, yang selalu ia bela, kini menyalahkannya di pinggir jalan raya yang kotor. Sekutu tunggalnya kini telah berbalik melawannya. Tepat 1 jam kemudian, suara mesin diesel tua yang sumbang dan berisik mendekat, memecah keheningan di mulut gang perumahan elit itu. Sebuah mobil pick-up tua berwarna biru pudar berhenti tepat di depan mereka. Bak belakangnya penuh goresan dan sedikit bau amis. Randy, sepupu Arga, menjulurkan kepalanya dari balik kemudi. Wajahnya berminyak, kaos oblongnya ada noda oli, tetapi matanya menatap Arga dan Bu Mira dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan, bingung, dan sedikit rasa puas. Akhirnya, Gil, Tante Mira, sapa Randy pelan. Mobil kita naik ini. Bisik Bu Mira ngeri, suaranya serak. Ia menatap bak belakang mobil itu yang bau terpal basah. Itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Dari villa 15 miliar, kini ia harus naik mobil bak rongsokan milik orang yang selalu ia rendahkan. Arga memejamkan matanya erat-erat. Cepat, Bu. Mau naik atau mau tidur di jalanan? Desis Arga, sudah kehilangan kesabaran untuk berdrama. Randy yang melihat keributan itu, tanpa banyak bicara, turun dari mobil. Sini, Gil, biar ku bantu, katanya tulus. Lalu mengangkat koper terbesar dengan mudah dan melemparnya ke bak belakang. Blam! Bu Mira, dengan tubuh gemetar, terpaksa memanjat masuk ke kabin yang sempit dan pengap. Arga duduk berhimpitan di antara Randy yang bau oli dan ibunya yang bau air mata. Persneling mobil yang manual itu sering menyenggol lutut Arga setiap kali Randy berganti gigi. Tidak ada penyejuk udara. Hanya jendela terbuka yang memasukkan angin malam yang panas dan berpolusi. Mobil bak itu pun melaju pelan, membawa mereka semakin jauh dari gerbang kemewahan Villa Zara. Jadi, Randy akhirnya memecah keheningan setelah 10 menit perjalanan yang menyiksa. Matanya tetap fokus ke jalanan yang padat. Beneran diusir, Gil?
Arga mencoba mengelak. Vina lagi gila saja. Biasa masalah perempuan. Nanti juga dia panggil aku kembali. Randy meliriknya sekilas. Diusir sampai semua rekeningmu diblokir. Wajah Arga menoleh cepat. Kamu tahu dari mana rekeningku diblokir? Randy tersenyum tipis. Sebuah senyum sederhana dari seorang montir yang ternyata lebih cerdas daripada yang Arga duga. Tadi kamu bilang dompetmu ketinggalan. Tapi kamu masih pegang ponsel. Kalau dompetmu ketinggalan, kamu pasti masih bisa pesan taksi online pakai kartu yang tersimpan di aplikasi. Tapi kamu malah telepon aku, minta jemput pakai mobil butut ini. Artinya, kamu tidak punya uang sepeser pun, bukan? Analisis sederhana Randy menampar Arga lebih keras daripada tamparan fisik. Randy, yang ia anggap bodoh dan miskin, bisa membacanya semudah itu. Arga memilih diam. Itu adalah sebuah pengakuan yang tak terhindarkan. Jadi, mau kuantar kemana? Apartemen lamamu yang di kebun jeruk? Tanya Randy. Harapan sedikit menyala di dada Arga. Benar, apartemen lamanya. Apartemen sederhana yang ia miliki sebelum menikah dengan Zara. Setidaknya mereka bisa tidur di sana malam ini. Ya Ren, ke sana. Tolong antar kami ke sana. Perjalanan 45 menit rasa seperti berjam-jam. Mereka akhirnya tiba di gedung apartemen kelas menengah yang sudah agak kusam. Arga buru-buru turun, diikuti Bu Mira. Ren, tunggu sebentar. Aku ambil kunci cadangan di resepsionis. Teriak Arga. Arga berlari ke lobi, mencoba memasang wajah percaya diri yang tersisa. Malam, Pak. Sapa Arga pada satpam yang juga bertugas sebagai resepsionis. Saya Arga, pemilik unit 1208. Saya mau ambil kunci cadangan. Kunci saya tertinggal. Petugas itu mengerutkan kening, memeriksa buku catatan. Unit 1208 atas nama Pak Arga? Maaf, Pak. Unit 1208 sudah dijual 6 bulan yang lalu. Pemilik barunya orang lain. Sudah serah terima kunci. Dunia Arga runtuh lagi. Dijual. Desisnya. Tidak mungkin. Itu apartemenku. Dijual oleh pemiliknya sendiri. Pak. Atas nama sebentar. Petugas itu memeriksa komputernya. Atas nama Ibu Zara Lestari. Beliau yang mengurus penjualannya. Arga terhuyung mundur. Zara telah menjual apartemen ini 6 bulan lalu. Apartemen ini, yang Arga pikir adalah jaring pengaman terakhirnya, ternyata sudah lama lenyap. Ia sempat memberikan surat kuasa pada Zara untuk membantu mengurus cicilan terakhirnya, dan Zara diam-diam menjualnya. Zara tidak hanya mengusirnya. Zara telah memotong semua jaring pengamannya satu persatu, jauh sebelum hari ini. Rencana B, yang Zara sebutkan pada Pak Hadi ternyata jauh lebih dalam dan rinci dari yang ia bayangkan. Ia kembali ke mobil bak dengan langkah gontai. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Randy yang melihat Arga kembali tanpa kunci sudah bisa menebaknya. Bu Mira terduduk di trotoar lobi apartemen. Harapan terakhirnya pupus. Lalu kita mau kemana, Gil? Kita mau tidur di mana malam ini? Ratap Bu Mira. Randy menghela napas panjang. Ia menatap sepupunya yang sombong itu lalu menatap tantenya yang kini terlihat 10 tahun lebih tua. Ya sudah, kata Randy, pasrah. Kalian tidak punya tempat lain lagi, kan? Arga dan Bu Mira hanya diam. Ikut aku, kata Randy, menyalakan mesin mobilnya lagi. Ke rumahku. Tapi ya gitu, seadanya. Jangan kaget kalau sempit dan panas. Kalian tidur di ruang tamu. Pria yang paling mereka hina kini menjadi satu-satunya penyelamat mereka. Mobil bak itu berdecit putar balik, meninggalkan lobi apartemen, dan melaju menuju ganggang sempit di pinggiran Jakarta, menuju gubuk yang selalu mereka ejek. Perjalanan menuju rumah Randy adalah fase baru dari penghinaan yang tidak pernah Arga dan Bu Mira bayangkan. Mobil pick-up tua itu berderit dan berdecit, membawa mereka semakin jauh dari jalanan lebar dan mulus, masuk ke dalam labirin jalan-jalan yang semakin sempit, berlubang, dan padat. Mereka melewati pasar malam yang becek, rel kereta api yang kumuh,
dan akhirnya berhenti di mulut sebuah gang yang bahkan terlalu sempit untuk dilewati dua sepeda motor berpapasan. "Sampai sini, Gil," kata Randy, mematikan mesin. "Rumahku di dalam, tidak bisa masuk mobil." Bau got dan bau masakan yang terlalu matang menyengat hidung Arga. Ia menatap gang gelap di depannya. Bu Mira menatap nanar. Mereka harus berjalan lagi, menyeret koper yang sudah rusak. Randy, tanpa banyak bicara, melompat turun. "Biar aku bantu bawa satu," katanya. Maka, adegan memalukan itu terulang, tetapi kini di level yang berbeda. Bukan lagi di perumahan elit dengan tatapan sinis, tetapi di gang sempit yang ramai dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dari anak-anak kecil dan ibu-ibu yang sedang mengobrol di depan rumah kontrakan. Rumah Randy adalah sebuah kontrakan petak di ujung gang. Sangat kecil. Pintu depannya langsung berhadapan dengan ruang tamu sempit, yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan dan bengkel kerja Randy. Beberapa onderdil motor yang berminyak tergeletak di sudut ruangan. "Maaf, Gil, Tante, berantakan," kata Randy, meletakkan koper Bu Mira di dekat pintu. "Ya beginilah." Bu Mira tidak bisa menahan nada jijiknya. Matanya membelalak melihat ruangan yang sumpek, panas, dan hanya diterangi satu lampu neon 10 watt yang berkedip-kedip. Dindingnya yang terbuat dari triplek terlihat sudah lapuk. "Iya, Tante, ini rumahku. Gubuk yang selalu Tante ejek setiap lebaran," kata Randy. Nadanya mengeras mendengar nada bicara tantenya. Ia kemudian kembali membawa 2 gelas plastik berisi air putih dari dapur. "Minum dulu, Tante." Ia lalu melempar sesuatu ke lantai. Sebuah tikar pandan yang sudah digulung. Beletak, tikar itu digelar. Tipis, keras, dan berbau apek. Randy kemudian mengambil 2 bantal kapuk yang sudah kempes dan bersarung kusam dari dalam kamarnya. "Cuma ada ini, pakai saja," katanya datar. "Di sini panas. Semoga kipas itu sedikit membantu." Bu Mira menatap air di gelas plastik itu, lalu menatap tikar di lantai. Air matanya kembali menggenang. Dari kasur king size dengan spray sutra di villa 15 miliar, kini ia harus tidur di tikar pandan keras, di ruang tamu yang bau oli. Arga mengambil gelas itu dan menegaknya dalam sekali tegukan. Ia tidak peduli lagi. Tenggorokannya kering karena dehidrasi dan berteriak. "Terima kasih, Ren," kata Arga pelan. Itu adalah kata tulus pertama yang ia ucapkan pada sepupunya itu seumur hidupnya. Sementara Arga dan Bu Mira bersiap merebahkan tubuh lelah mereka di atas tikar pandan yang panas, di villa mewahku, keheningan yang kontras langsung mengambil alih. Aku baru saja keluar dari kamar mandi utama, selesai berendam air hangat. Villa itu terasa lega, damai, dan aroma parfum Bu Mira yang menyengat telah lenyap, berganti wangi yang menenangkan. Aku memeriksa kamar Ibu Rina. "Ibu, setelah mandi air hangat dan berganti piyama katun yang nyaman, telah tertidur pulas di atas kasur king size yang baru kuservis." Wajahnya terlihat damai. Aku tersenyum, menutup pintu kamar Ibu Rina perlahan. Kamar itu, kamar tidur utama yang paling besar dengan pemandangan taman terindah, kini menjadi kamar ibu, seperti yang seharusnya sejak awal. Aku tidak tidur. Aku berjalan ke ruang kerjaku dan menyalakan laptop. Aku masih punya pekerjaan yang harus kuselesaikan, pekerjaan yang lebih penting daripada beristirahat. Mataku memindai layar, membuka folder aset perusahaan. Aku membuka catatan arus kas atas nama Arga. Aku melihat semua pengeluaran yang dilakukan suamiku. Gaji direktur boneka yang kuberikan ternyata tidak cukup. Mataku berhenti pada satu baris transaksi 3 minggu lalu. Sebuah transfer sebesar 300 juta rupiah ke rekening modifikasi mobil. Arga memodifikasi mobil sport biru itu menggunakan uang perusahaan, dan ia memasukkannya dalam kolom biaya operasional direksi. Operasional, ya? Aku tersenyum dingin. Tanganku bergerak cepat di atas papan ketik. Aku membuka dokumen hukum yang disiapkan Pak Hadi. Aku menambahkan satu lampiran baru, bukti transfer 300 juta itu. Aku mengirim email singkat ke Pak Hadi, subjeknya, tambahan tuntutan Arga Pratama. Isinya, "Pak Hadi, tolong tambahkan ini dalam berkas. Ini jelas penggelapan dana perusahaan."
Aku mau dia membayarnya kembali lunas plus bunga. Setelah itu, aku membuka email perusahaan. Aku mengetik sebuah surat resmi singkat, padat, dan tanpa emosi. Ditujukan kepada seluruh jajaran direksi dan manajer. Subjeknya, pemutusan hubungan kerja saudara Arga Pratama. Aku menjadwalkan email itu untuk terkirim otomatis tepat pukul 8 pagi besok. Pekerjaanku belum selesai. Aku membuka berkas gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Hadi dan menandatanganinya secara digital. Aku juga menambahkan satu dokumen terpisah, sebuah surat tuntutan yang merinci total kewajiban Arga, pengembalian dana modifikasi mobil, biaya perjalanan pribadi Bu Mira, dan beberapa pengeluaran mencurigakan lainnya, dengan total mencapai Rp412.500.000. Surat itu kububuhi kalimat. Surat tuntutan pidana penggelapan dana akan dilayangkan jika tidak ada itikat baik penyelesaian dalam 7x24 jam. Aku tidak hanya mengusir mereka menjadi gelandangan. Aku juga akan memastikan mereka dihadapkan pada neraka finansial dan ancaman penjara. Rencana Beku adalah memastikan Arga tidak hanya kehilangan kenyamanan, tetapi juga kehilangan kebebasan jika ia berani melawan. Pekerjaanku selesai. Aku menutup laptop. Dan villa itu kembali diselimuti keheningan yang damai. Aku berjalan ke kamar tidurku. Rasa puas yang dingin menjalar dalam diriku. Di luar gang sempit itu, Bu Mira mungkin sedang digigit nyamuk. Di sini, aku hanya akan memejamkan mata, siap menyambut pagi yang penuh kejutan hukum bagi mereka. Pagi menjelang, Arga terbangun dengan cara yang paling buruk. Bukan karena alarm, melainkan karena suara bising dari luar. Tetangga Randy menyalakan musik dangdut dengan volume kencang. Punggungnya sakit, semua persendiannya kaku, dan ia merasakan gigitan nyamuk di mana-mana. Ia melihat ibunya, Bu Mira, tertidur dalam posisi duduk di atas koper. Wajahnya sembab dan kotor. Rumah kontrakan Randy terasa lengket, panas, dan bau. Ia meraih ponselnya, baterainya tinggal 2%. Dengan kesal, ia mencabut colokan kipas angin tua yang berisik, lalu menancapkan charger miliknya di sana. Ponsel itu hidup. Layarnya menyala, dan bersamaan dengan itu, notifikasi email masuk beruntun. Bling. Email dari HRD perusahaan. Bling. Email dari Pak Hadi, pengacara. Bling. Email dari bagian keuangan. Jantung Arga berdebar kencang. Tangannya gemetar saat membuka email pertama. Kepada saudara Arga Pratama, isi email itu berbunyi, berdasarkan keputusan rapat direksi, terhitung sejak tanggal hari ini Anda resmi diberhentikan, PHK, secara tidak hormat dari jabatan direktur. Arga terkesiap. Dipecat. Jabatan boneka itu, yang memberinya akses pada kemewahan, kini dicabut. Ia membuka email kedua dari Pak Hadi. Dengan ini kami sampaikan surat gugatan cerai telah resmi kami daftarkan pagi ini di Pengadilan Agama. Cerai. Zara tidak main-main. Ia membuka email ketiga dari bagian keuangan. Ini bukan surat, melainkan lampiran tagihan yang mematikan. Rincian kewajiban pengembalian dana. 1. Modifikasi mobil sport non-standar tanpa persetujuan Rp300 juta. 2. Biaya perjalanan pribadi Nyonya Mira. Rp85 juta. Total kewajiban pengembalian dana, Rp412.500.000. Bagian bawah lampiran itu menegaskan, surat tuntutan pidana penggelapan dana akan dilayangkan jika tidak ada itikat baik penyelesaian dalam 7x24 jam. Ponsel itu terlepas dari genggaman Arga, jatuh ke tikar pandan yang kotor. 412 juta. Dia tidak hanya diusir, dipecat, dan diceraikan. Dia kini berutang ratusan juta pada Zara, dengan ancaman nyata akan dijebloskan ke penjara. Arga tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya dingin. Ada apa, Gil? Bu Mira terbangun karena suara ponsel jatuh. Wajahnya penuh harapan palsu. Zara telepon? Dia minta maaf? Dia suruh kita kembali, kan? Arga tidak menjawab. Ia hanya menunjuk layar ponsel yang menyala di lantai. Bu Mira memungut ponsel itu. Ia membaca cepat. Matanya bergerak dari kata PHK ke cerai,
Lalu matanya berhenti di angka 412.500.000 rupiah. Bu Mira tidak berteriak. Dia tidak menangis. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Lalu tubuhnya limbung ke samping. Ia jatuh pingsan di atas tikar pandan yang bau apek itu. Di ruang tamu sempit yang panas dan berisik. Ibu! Ibu! Bangun, Bu! Arga panik. Kepanikan ini berbeda. Ini panik murni karena takut kehilangan nyawa ibunya di tempat kumuh ini. Ia menggedor-gedor tirai kamar Randy. Randy, tolong! Ibuku pingsan. Randy keluar dengan wajah kaget. Ia tidak banyak bertanya. Astaga! Cepat ambil minyak kayu putih di kotak obat. Perintahnya. Arga berlari kalang kabut, membongkar tas yang ia bawa. Tetapi ia tidak punya obat apa-apa. Selama ini, semua disediakan olehku. Randy mendecakkan lidah. Ia berlari keluar gang dan kembali semenit kemudian, membawa sebotol kecil minyak angin murahan dan segelas teh hangat yang ia minta dari warung sebelah. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Bu Mira terbatuk. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit triplek yang kotor. Lalu, ingatan itu kembali menghantamnya. Cerai, penjara, utang ratusan juta. Bisik Bu Mira, suaranya serak. Gil, kita akan dipenjara. Zara akan memenjarakan kamu, nak. Bu Mira tidak lagi marah atau histeris. Ia menangis. Tangisan orang yang sudah kalah total. Ibu tidak mau kamu dipenjara. Ibu tidak mau. Aku tidak akan dipenjara, kata Arga. Mencoba terdengar tegar padahal lututnya gemetar. Bagaimana? Isak Bu Mira. Uang 400 juta lebih. Kita mau cari di mana? Kita jual apa? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini semua gara-gara ibu. Ini semua gara-gara mulut ibu. Pengakuan yang sudah terlambat itu akhirnya keluar. Arga terdiam. Ia menatap ibunya yang kini terlihat begitu tua dan rapuh. Lalu ia menatap Randy yang berdiri di pojok ruangan dengan tatapan iba. Rasa malu yang luar biasa membakar Arga. Ren, panggil Arga pelan. Boleh aku pinjam uang? Bukan banyak, cuma buat ongkos buat ojek. Suara Arga nyaris tak terdengar. Randy merogoh sakunya. Ia menarik 2 lembar uang 50 ribuan dari dompet kulit imitasi usangnya. Cuma ada ini, Gil. 100 ribu. Pakai saja. Enggak usah diganti. Arga menatap uang itu. 100 ribu. Dulu, uang segitu ia habiskan hanya untuk sekali minum kopi. Kini, uang itu adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan tangan gemetar, Arga menerimanya. Terima kasih, Ren. Aku janji, aku akan ganti. Arga lalu menarik ibunya untuk berdiri. Kita kembali ke Villa Zara, kata Arga, tegas dan tanpa emosi. Untuk apa? Kita sudah diusir. Gerbangnya ditutup. Kita akan memohon, kata Arga. Suaranya datar. Kita akan sujud. Kita akan minta ampun. Hanya itu satu-satunya cara agar aku tidak dipenjara. 2 jam kemudian, pemandangan ironis kembali terjadi di depan gerbang hitam yang kokoh di perumahan Mutiara Elit. Kali ini tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya ada 2 sosok yang terlihat kuyu dan hancur. Mereka datang dengan ojek online yang dibayar tunai dengan uang pinjaman dari Randy. Mereka tidak membawa koper. Mereka datang dengan tangan hampa. Mereka datang untuk menjemput nasib terakhir mereka. 2 jam kemudian, pemandangan ironis kembali terjadi di depan gerbang hitam yang kokoh di perumahan Mutiara Elit. Kali ini tidak ada koper. Tidak ada mobil mewah. Hanya ada 2 sosok yang terlihat kuyu dan hancur. Arga dan Bu Mira, berdiri di depan panel intercom. Bu Mira bahkan memakai sandal jepit pinjaman dari istri Randy. Wajahnya bengkak. Matanya kosong, dan aura kesombongan yang dulu ia miliki telah lenyap total. Dengan tangan gemetar, tangan yang biasa ia gunakan untuk menekan tombol start mobil sportku, Arga menekan tombol bel. Ting-tong. Di dalam villa, suasana sangat kontras. Aku sedang sarapan di teras belakang bersama Ibu Rina. Kami menikmati bubur ayam dan teh hangat.
memandangi taman mawar yang baru disiram. Suara bel menginterupsi kedamaian kami. Aku mengerutkan kening, lalu membuka tablet di atas meja yang terhubung langsung dengan CCTV gerbang. Layar itu menyala, menampilkan dua wajah yang sangat kukenal, tetapi dalam kondisi yang tidak kukenali. Arga terlihat kusam, lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Bu Mira terlihat seperti gelandangan. Ibu Rina, yang ikut melihat layar, terkesiap. Ya Allah, Nak, itu Arga dan Bu Mira, bisiknya. Suaranya syarat akan kekhawatiran. Aku menekan tombol bicara di interkom. Ada apa? Suaraku terdengar dingin dan tajam, keluar dari pengeras suara di gerbang depan, membuat Arga dan Bu Mira terlonjak kaget. Arga menelan ludah. Egonya hancur lebur di depan gerbang itu. Zara, sayang, Zara, tolong buka pintunya. Kami mau bicara. Pintanya, suaranya pecah. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabku. Tolong, Zara, aku mohon. Rengek Arga. Aku sudah terima PHK. Sudah terima gugatan cerai. Aku mohon, Zara, aku tidak bisa membayar tagihannya. Aku akan dipenjara. Aku diam. Kebenaran, yang keluar dari mulut Arga karena ketakutan murni, terasa memuaskan. Dan saat itulah, Bu Mira melakukan hal yang tak terduga. Lututnya lemas. Ia ambruk, bukan pingsan, melainkan bersujud di atas aspal yang kotor di depan kamera CCTV. Bu Mira menempelkan keningnya ke tanah, posisinya seperti orang yang sedang salat, tetapi ini adalah sujud penghambaan, sujud kekalahan yang total. Zara, Nak, ampun, Nak, maafkan Ibu. Ibu yang salah. Ibu yang hina. Ibu yang mulutnya jahat. Raungnya. Arga tertegun melihat ibunya. Bu Mira mengangkat kepalanya. Wajahnya basah kuyup oleh air mata dan kotoran debu jalanan. Ibu minta maaf sudah menghina Ibu Rina. Ibu memang pantas disebut sampah. Ibu yang benalu. Ibu minta maaf. Zara, tolong. Jangan penjarakan Arga. Jangan penjarakan anakku. Hukum Ibu saja. Ambil Ibu. Tapi jangan Arga. Ibu mohon ampun. Nak, Ibu sujud di kaki kamu. Bu Mira kembali bersujud, menangis meraung-raung, memukul-mukul aspal. Melihat ibunya hancur sehancur itu, pertahanan terakhir Arga runtuh. Ia ikut berlutut di samping ibunya. Ia tidak bersujud sepenuhnya, tetapi ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengakui kekalahan dan kesalahannya. Aku juga minta maaf. Zara, aku suami yang gagal. Aku anak yang tidak berbakti pada ibumu. Aku minta maaf pada Ibu Rina. Tolong beri kami kesempatan. Di teras belakang, Ibu Rina sudah menangis dalam diam. Ia memegang tanganku erat-erat. Nak, sudah. Nak, kasihan. Ampuni mereka. Bisiknya. Aku menatap layar. Aku melihat dua manusia yang kemarin begitu sombong kini tersungkur di tanah, memohon belas kasihan. Pembalasanku tuntas. Ketenangan hatiku jauh lebih berharga daripada memenjarakan mereka. Aku menarik napas panjang, menatap Ibu Rina yang penuh kasih, lalu mengangguk pelan. Aku kembali menekan tombol bicara. Suara tangisan Bu Mira langsung terhenti. Dengar, kataku, suaraku kembali tegas dan dingin. Aku tidak akan memenjarakan Arga. Tapi ada beberapa syarat. Arga dan Bu Mira mengangkat kepala mereka. Mata mereka membelalak penuh harapan, menatap gerbang besi yang memisahkan mereka dari keputusan. Aku tahu, sekaranglah saatnya menegakkan keadilan yang kubangun di atas puing-puing kesombongan mereka. 1. Kataku, Arga harus tanda tangani surat gugatan cerai tanpa syarat, tanpa tuntutan harta gonogini sepeser pun. 2. Lanjutku. Utang penggelapan Rp412.500.000 itu, aku potong. Aku hanya akan menagih Rp200 juta. Tapi harus lunas. Kamu akan mencicilnya padaku Rp1 juta setiap bulan sampai lunas. Jika 1 bulan saja kamu mangkir, surat tuntutan pidana itu langsung kuproses. Aku bisa mendengar napas Arga tertahan.
200 juta rupiah dengan cicilan 1 juta rupiah per bulan. Itu berarti hampir 17 tahun ia akan terikat utang padaku. Itu adalah penjara seumur hidup dalam bentuk lain, tetapi jauh lebih baik daripada sel penjara sungguhan. Aku setuju, Zara. Aku setuju. Jawab Arga cepat. Suaranya serak. Dan syarat ketiga. Suaraku kini berubah sedingin es, ditujukan pada Bu Mira yang masih berlutut. Jangan pernah lagi tunjukkan wajah kalian berdua di depanku atau di depan ibuku. Selamanya. Paham? Bu Mira mengangguk cepat-cepat. Keningnya menyentuh aspal lagi. Paham, Nak, paham. Ibu janji. Terima kasih, Nak, terima kasih. Pergi dari depan gerbangku, kataku. Pak Hadi akan menghubungi kalian nanti siang untuk menandatangani semua surat perjanjiannya di kantornya. Sambungan interkom terputus. Arga membantu ibunya berdiri. Mereka seperti dua orang yang baru saja selamat dari hukuman mati. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berbalik. Mereka berjalan gontai, meninggalkan gerbang hitam itu selamanya. Di teras belakang, aku bersandar di kursiku, puas. Selesai, kataku pelan, menatap Ibu Rina yang tersenyum lega. Arga dan Bu Mira berjalan gontai, meninggalkan gerbang itu selamanya, seperti dua bayangan yang tersisa dari kemewahan. Mereka tidak berbicara. Energi mereka habis, terkuras oleh air mata dan penghinaan yang baru saja mereka alami di aspal. Bu Mira terpaksa menahan rasa sakit pada kakinya yang lecet karena memakai sandal jepit pinjaman. Sementara Arga hanya fokus mencari pangkalan ojek atau taksi untuk mengantar mereka ke kantor Pak Hadi. Mereka harus segera menandatangani surat-surat itu sebelum tenggat waktu 7x24 jam habis, atau ancaman penjara akan menjadi kenyataan. Di kantor Pak Hadi, tidak ada drama. Hanya ada meja kayu mahal, dokumen-dokumen legal, dan suasana yang dingin dan profesional. Pak Hadi hanya memberi waktu 1 jam. Di depan Arga, terbentang surat gugatan cerai, yang ia tanda tangani tanpa syarat, tanpa tuntutan harta gonogini sepeser pun. Kemudian, terbentang surat pengakuan utang 200 juta rupiah. Arga membaca cepat klausul cicilan 1 juta rupiah per bulan. 18 tahun. Itu adalah rantai yang mengikatnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membubuhkan tanda tangan. Ia bukan hanya menceraikan istrinya, tetapi ia menceraikan seluruh hidup nyamannya dan membeli kebebasannya dari penjara dengan cicilan bulanan yang panjang dan menyiksa. Setelah semua dokumen ditandatangani dan disaksikan oleh notaris, Arga dan Bu Mira diminta pergi. Mereka meninggalkan kantor itu, kini resmi tidak memiliki apa-apa, kecuali utang 17 tahun dan janji untuk tidak pernah kembali. Di villa 15 miliar, kedamaian telah kembali. Aku dan Ibu Rina duduk di teras, menikmati teh hangat. Rasa puas yang menenangkan menjalar dalam diriku. Ibu Rina, yang selama ini hanya bisa menangis diam, kini tersenyum lega. Aku menuntunnya ke kamar tidur utama di lantai 2. Kamar yang selama ini ditempati Bu Mira. Aku memastikan semua barang Bu Mira telah dikeluarkan, dan spray baru yang paling lembut telah terpasang. Mulai malam ini, Ibu tidur di sini, kataku. Ini kamar Ibu, dengan pemandangan taman terindah, seperti yang Zara janjikan dulu. Ibu Rina hanya bisa memelukku erat. Air matanya kini adalah air mata haru. Aroma villa itu, yang sempat pengap oleh aura kesombongan dan kejahatan, kini terasa hangat, sejuk, dan benar-benar seperti rumah. Beberapa bulan berlalu, dan hidupku kembali stabil, bahkan lebih baik. Aku tetap sukses dengan pekerjaanku, tetapi kini aku selalu pulang sebelum malam. Aku tidak lagi merasa perlu mengorbankan harga diri ibu untuk kedamaian palsu. Villa itu terasa lega dan damai. Ibu Rina kini gemar berkebun mawar di taman belakang. Setiap tanggal 1 di awal bulan, sebuah notifikasi akan muncul di ponselku. Transfer dana masuk. 1 juta rupiah dari Arga Pratama. Aku hanya melihatnya sekilas, lalu menggesernya. Uang itu tidak pernah kugunakan. Itu adalah uang cicilan karma. Aku mengumpulkannya dalam rekening terpisah yang kuberi nama, Dana Amal. Aku tidak lagi merasakan amarah,
hanya kepuasan yang dingin dan tuntas. Transfer bulanan itu adalah pengingat konstan bahwa keadilan telah ditegakkan. Itu adalah rantai yang mengikat Arga, memastikan ia tidak pernah melupakan harga yang harus ia bayar untuk kesombongan dan mulut jahat ibunya. Kabar yang kudengar, Arga kini bekerja serabutan. Kadang menjadi kurir, kadang membantu di bengkel Randy, sepupunya yang dulu ia hina. Sementara Bumira, ia terpaksa kembali ke kampungnya, menumpang hidup pada saudaranya yang dulu sering ia caci maki. Mereka berdua telah membayar harga yang sangat mahal untuk kesombongan dan penghinaan yang mereka lakukan. Aku tersenyum, menatap Ibu Rina yang sedang menyiram mawar. Villa ini dulunya hanyalah properti 15 miliar. Sekarang, ini adalah rumah yang sesungguhnya. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari villa mewahku, Arga menjalani kehidupan barunya, penuh dengan keringat dan kelelahan fisik. Pria yang dulu selalu tampil licin dan wangi, kini berkutat dengan oli dan mesin di bengkel Randy. Tangan yang biasa memegang kemudi mobil sport dan kartu kredit platinum, kini harus mengangkat ban dan membersihkan onderdil yang kotor. Upah yang ia dapatkan sebagai montir serabutan sangat kecil, hanya cukup untuk makan seadanya dan, yang terpenting, membayar cicilan bulanan yang mengikatnya padaku. Ironi hidup Arga terasa menusuk. Ia yang dulu menghabiskan uangku ratusan juta untuk memodifikasi mobil yang kini telah kutarik kembali, kini harus bekerja keras untuk mendapatkan 100.000 rupiah per hari. Setiap gajinya masuk, ia tahu bahwa sebagian besar akan langsung berpindah ke rekeningku sebagai tebusan atas kesombongannya. Hubungannya dengan Randy kini berubah total. Randy, sepupu yang dulu selalu ia hina, kini menjadi bos, penyelamat, dan satu-satunya jembatan antara Arga dan kebebasan dari penjara. Arga tidak lagi punya ruang untuk angkuh, hanya ada rasa malu dan penyesalan yang ia telan setiap kali Randy memberinya secangkir kopi murahan di sela-sela waktu istirahat. Sementara itu, Bumira juga mendapatkan karmanya. Ia terpaksa kembali ke kampung halamannya, menumpang hidup pada saudaranya yang dulu sering ia hina karena hidup sederhana. Wanita yang dulu selalu memamerkan perhiasan berlian di arisan, kini harus menerima tatapan sinis dan cemoohan dari kerabat yang dulu ia pandang rendah. Ia kehilangan panggungnya, kehilangan penonton setianya. Tanpa uang dan tanpa Arga di sisinya, ia hidup dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Tak ada lagi kamar utama dengan pemandangan taman, hanya kamar sempit di rumah kayu yang pengap. Di villa, kehidupan terasa ringan dan penuh syukur. Aku duduk di teras bersama Ibu Rina, merencanakan perjalanan kami berikutnya. Bu, kataku, minggu depan kita liburan ke Swiss, ya? Ibu kan dulu pernah bilang ingin lihat salju. Ibu Rina tertawa bahagia. Tawanya kini bebas tanpa beban kecemasan. Ayo, nak, ibu mau sekali. Jawabnya. Aku melihatnya. Ibu Rina, di usianya yang senja, akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia duduk di kursi rotan yang nyaman, memandang taman mawar yang kini ia urus sendiri. Ia tidak pernah meminta kembali perhiasan yang hilang atau membalas dendam. Baginya, melihatku bahagia dan villa ini damai, sudah cukup. Ia sering bilang padaku, Zara, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu hanya membela harga diri ibu, dan itu jauh lebih mahal dari villa ini. Kehadiran Ibu Rina memberiku perspektif baru tentang kekayaan. Uang 15 miliar yang kugunakan untuk membeli villa ini menjadi berharga bukan karena kemewahannya, tetapi karena telah menjadi benteng pelindung bagi orang yang kucintai. Aku tidak menyesali uang yang telah kuperoleh. Aku hanya menyesali waktu yang kuhabiskan untuk mentoleransi kehinaan demi kedamaian palsu. Sekarang, villa ini terasa seperti istana yang sesungguhnya. Tanpa kebisingan toksik Bumira, tanpa permintaan sombong Arga, hanya ada kehangatan dan ketulusan. Aku telah membuktikan bahwa kesabaran orang baik memiliki batas. Dan sekali batas itu dilanggar, pembalasan yang dilakukan melalui jalur hukum dan ketenangan pikiran akan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan yang pernah kuterima. Aku tidak butuh air mata mereka. Aku hanya butuh keadilan yang mutlak. Dan keadilan itu telah kudapatkan. Aku tersenyum, menyesap kopi pagiku. Villa ini benar-benar terasa seperti rumah.
Kehidupan di villa mewah itu tidak lagi sunyi, melainkan dipenuhi oleh suara-suara yang hangat dan nyata. Aku sering mendapati Ibu Rina tertawa renyah saat menonton acara televisi kesukaannya di kamar utama. Kamar itu, yang dulunya terasa dingin dan pengap karena aroma parfum Bumira yang menyengat, kini dipenuhi aroma diffuser lavender dan aroma mawar yang dipetik ibu dari kebun belakang. Perubahan atmosfer ini adalah kemenangan sejatiku. Aku sering duduk di samping ibu, memegang tangannya. Ibu Rina selalu mengingatkanku untuk tidak menyimpan dendam, tetapi ia juga membenarkan keputusanku. "Nak, ibu tidak memintamu menghukum mereka," katanya lembut suatu sore, saat kami menikmati teh di teras. "Tapi ibu tahu, apa yang kamu lakukan adalah untuk membela kehormatan. Dan itu adalah hal yang benar." Mataku berkaca-kaca mendengarnya. Aku menyadari, kemenangan ini bukan tentang uang, bukan tentang villa, tetapi tentang memulihkan martabat seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya untukku. Aku belajar sebuah pelajaran mahal. Kedamaian sejati tidak dapat dibeli dengan menoleransi pengkhianatan. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencari kedamaian rumah tangga dengan uang dan kesabaran, hanya untuk menyadari bahwa aku telah membayar harga yang salah. Kedamaian sejati terwujud ketika batas-batas ditegakkan dengan tegas. 3 bulan setelah pengusiran itu, aku menepati janjiku yang lain pada Ibu Rina. Kami terbang ke Swiss. Momen pertama Ibu Rina melihat salju sungguh tak ternilai harganya. Di antara pegunungan Alpen yang megah dan putih, Ibu Rina tertawa seperti anak kecil, memegang tanganku erat-erat. Aku mengambil fotonya. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus. Jauh berbeda dengan wajahnya yang selalu ditekuk dan menangis saat masih di villa bersamaku. Aku membelikannya pakaian musim dingin termahal, memastikannya makan makanan ternak, dan tidur di hotel terbaik. Pengalaman ini adalah puncak dari janji masa tua yang nyaman yang kuberikan. Itu adalah pelunasan utang emosionalku sebagai seorang anak. Saat kami berada di sana, di tengah pegunungan bersalju, ponselku berdering. Notifikasi masuk, transfer dana masuk, 1 juta rupiah dari Arga Pratama. Aku melihatnya sekilas. Jendela chat Pak Hadi juga terbuka, mengonfirmasi pembayaran bulanan Arga tepat waktu. Aku tersenyum tipis. Tidak ada amarah, hanya kepuasan. Transfer itu, yang datang tepat saat aku dan Ibu Rina menikmati pemandangan 10 miliar kali lebih indah dari villa itu, adalah rantai yang mengikatnya. Itu adalah pengingat bahwa sementara kami menikmati kebebasan dan keindahan yang nyata, Arga sedang membayar harga untuk secangkir kopi mahal dan kesombongan palsu. Aku menghapus notifikasi itu. Uang itu kuakumulasi di rekening dana sosial, yang akan kugunakan untuk membantu yayasan pendidikan di kampung. Uang itu tidak lagi berarti bagiku, selain sebagai simbol keadilan yang ditegakkan. Aku sering memikirkan nasib Arga dan Bumira. Arga kini bekerja sebagai montir sewaan di bengkel kecil. Setiap hari, ia harus bangun pagi-pagi, tubuhnya sakit dan pegal, untuk mendapatkan uang yang akan ia bayarkan padaku. Rasa malu dan kelelahan fisik telah menggantikan keangkuhannya. Ia tidak hanya terikat secara finansial, ia terikat secara psikologis. Selama 17 tahun ke depan, Arga tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kesalahannya. Ia tidak bisa berlibur mewah, tidak bisa membeli barang mahal, bahkan tidak bisa bermimpi membuka usaha sendiri tanpa persetujuanku, karena setiap kelebihan uangnya harus ia gunakan untuk melunasi utang. Itu adalah hukuman yang lebih kejam daripada penjara, karena itu adalah penjara yang ia ciptakan sendiri, dibayar dengan keringatnya sendiri. Bagiku, kisah ini telah berakhir dengan adil. Aku telah belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah villa 15 miliar, tetapi adalah integritas dan kehormatan keluarga. Kehormatan Ibu Rina, yang mereka sebut sampah miskin, kini terbukti jauh lebih mahal dari seluruh harta yang kumiliki. Di akhir perjalanan kami, saat kami duduk di tepi jendela hotel mewah, Ibu Rina berkata, "Zara, sekarang kamu sudah tahu, orang tidak akan menghargai kebaikanmu. Nak, mereka akan menghargai batasmu." Aku mengangguk. Batas itu telah kutarik dengan tegas, dengan surat-surat hukum yang dingin dan profesional, dengan tim eksekusi yang cepat,
dan dengan penghinaan yang mutlak di depan tetangga. Aku tidak menggunakan kekerasan. Aku menggunakan logikaku. Aku tidak menggunakan caci maki. Aku menggunakan uangku, yang selama ini mereka manfaatkan, sebagai senjata pamungkas. Kini, kembali ke villa. Aku menutup pintu utama yang megah itu, dan menguncinya 2 kali. Aku tahu, aku tidak perlu lagi takut pada keributan, pada teriakan, atau pada pengkhianatan. Aku sudah membersihkan villaku dari sampah. Villa ini, yang dulu merupakan rumah mahal yang terasa dingin, kini menjadi rumah sejati, di mana cinta dan penghormatanlah yang menjadi fondasinya. Aku, Zara, telah menang. Bukan karena aku lebih kaya, tetapi karena aku tahu, pada akhirnya, siapa yang patut kubela dan siapa yang patut kukorbankan. Dan di atas segalanya, muliakanlah ibumu. Karena menyakitinya sama dengan mengundang kehancuran yang terencana dan tak terhindarkan untuk dirimu sendiri. Aku adalah pengingat hidup akan kebenaran itu.